Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan server, environment, kemudian aplikasi yang digunakan untuk testing pada praktikum kali ini. Server yang kami gunakan yaitu VPS Elastis, di mana VPS adalah server virtual yang berfungsi untuk menyimpan data dan file pada website. Biasanya VPS digunakan pada website yang membutuhkan sumber daya besar, karena penggunanya tidak perlu berbagi sumber daya dengan website lain seperti halnya pada shared hosting. Kemudian environment yang saya gunakan yaitu Docker. Docker adalah layanan yang menyediakan kemampuan untuk mengemas dan menjalankan sebuah aplikasi dalam sebuah lingkungan terisolasi yang disebut dengan kontainer. Dengan adanya isolasi dan keamanan yang memadai memungkinkan untuk menjalankan banyak kontainer di waktu yang bersamaan pada host yang tertentu. Selanjutnya, Apache 2 adalah server web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi seperti Unix, BSD, Linux, Microsoft Windows, dan Novel Network, serta platform lainnya yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. Protokol yang digunakan untuk melayani fasilitas web menggunakan HTTP. Selanjutnya yaitu MySQL adalah sebuah DBMS atau Database Management System menggunakan perintah SQL Structured Query Language yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi dua lisensi. Yang pertama adalah free software di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja, dan yang kedua adalah shareware di mana perangkat lunak berpemilik memiliki batasan dalam penggunanya. Selanjutnya ada PHP adalah sebuah bahasa pemrograman server side scripting yang bersifat open source. PHP merupakan bahasa pemrograman server side, maka script dari PHP nantinya akan diproses di server. Jadi server yang sering digunakan bersama dengan PHP antara lain Apache, Nginx, dan Lightspeed. Kemudian juga ada Laravel, merupakan framework yang dapat membantu web developer dalam memaksimalkan pengguna PHP dalam proses pengembangan website. Seperti diketahui, PHP sendiri merupakan bahasa pemrograman yang cukup dinamis. Di sini yang kami gunakan juga terdapat Composer. Composer adalah tools dependence manager pada PHP. Dependensi atau ketergantungan sendiri diartikan ketika project PHP yang kami kerjakan masih membutuhkan atau memerlukan library dari luar. Composer berfungsi sebagai penghubung antara project PHP dan library dari luar. Dan yang terakhir yaitu aplikasi yang kami gunakan untuk testing yaitu Selenium IDE, merupakan tools atau auto testing paling sederhana dan merupakan yang paling mudah untuk dipelajari. Keuntungan menggunakan tools auto testing ini adalah bahwa tes yang direkam melalui plugin dapat diekspor dalam berbagai bahasa pemrograman seperti Java, Ruby, Python, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial instalasi setiap environment yang kami gunakan dalam menampilkan website Dr. Na di IPVPS. Nah, di sini kami menggunakan VPS dari Elastis. Sebelumnya, kami sudah membuat virtual mesin dengan nama tim Dr. Na dengan IP 103.169.781, di mana IP ini ketika kita akses di web browser, maka sudah dapat dilihat tampilan dari website Dr. Na. Seperti berikut. Jadi keadaan VPS atau virtual mesinnya harus dalam posisi running, sehingga website ini sudah bisa diakses secara online melalui laptop, PC, ataupun handphone. Nah, di sini kita sudah bisa mengakses fitur-fiturnya seperti petugas Case One, konsultasi di mana memerlukan login terlebih dahulu, penyuluh, artikel, dan lain sebagainya. Nah, karena kami akan mempraktekkan tutorial instalasi dari awal, maka di sini saya akan membuat virtual mesin baru dengan OS Ubuntu versi 22. Kemudian memilih size yang 58000. Kita isi username-nya dengan nama tim Dr. Na 2, kemudian isi passwordnya. Setelah itu tekan tombol create. Oh ya, jangan lupa isi resource name-nya, kita samakan saja dengan username.
Nah, setelah itu akan muncul proses building seperti ini. Kita tunggu hingga proses build virtual mesinnya itu selesai. Di sini saya percepat agar tutorialnya menjadi lebih efisien. Nah, setelah selesai maka akan langsung dalam status running. Kita buka aplikasi putih, kemudian masukkan IP dari virtual mesin yang kedua, yaitu 103.169.7195. Portnya tetap 22, kemudian kita accept. Di sini kita login dengan username dan juga password yang sudah ditulis sebelumnya. Nah, setelah itu yang pertama di sini saya akan melakukan instalasi Docker. Di sini saya menggunakan tutorial pada referensi di internet. Pertama kita update terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita bisa mengikuti setiap baris perintah pada tutorial untuk instalasi Docker. Pastikan koneksi internet kita ketika melakukan instalasi itu dalam keadaan stabil agar meminimalisir terjadinya kegagalan dalam instalasi. Nah, selanjutnya yang ini jadi mendownload Docker dari websitenya langsung. Menambahkan repositorinya. Setelah itu kita update kembali untuk memperbarui repositorinya. Nah, ini tampilannya sama dengan di tutorial. Baru kita lakukan instalasi Docker. Setiap ada konfirmasi, kita ketikkan Y untuk melanjutkan. Nah, di sini masih terjadi abort, jadi kita close dulu putihnya. Kemudian kita buka lagi dengan cara yang sama, masukkan IP virtual mesin kedua, portnya tetap 22. Kemudian login lagi dengan username dan password. Nah, kita ulangi lagi instalasinya. Jadi kita ikuti tutorial ini sampai selesai. Nah, di sini Dockernya sudah berhasil terinstall dan telah aktif di running. Nah, di sini versinya adalah versi 20.10.17. Selanjutnya, setelah kita melakukan instalasi Docker, yaitu kita menginstal Apache. Di sini saya melakukan instalasi Apache 2. Pertama kita update terlebih dahulu VPS-nya dengan sudo apt-get update, baru melakukan install Apache 2. Kita ketikkan Y. Nah, Apache ini nantinya yang akan digunakan untuk menampilkan websitenya ke web browser. Jadi ini environment yang juga dibutuhkan. Kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Nah, setelah itu, kita diminta untuk melihat IP servernya. Jadi ini coba kita ketikkan IP server kedua. Apakah sudah muncul? Nah, terdapat tampilan halaman Apache 2 seperti ini, maka berarti instalasi Apache 2 sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi MySQL. MySQL ini digunakan untuk pembuatan database nantinya. Nah, di sini Apache 2-nya versinya sudah dapat dilihat. Kita lakukan instalasi MySQL.
Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, setelah itu kita bisa lanjut masuk ke MySQL-nya dengan MySQL -u root -i. Nah, di sini kenapa error? Jadi kita harus masuk sebagai root terlebih dahulu. Untuk passwordnya kita lewati dengan enter. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam MySQL. Di sini kita bisa melihat database di dalamnya, di mana masih ada database default bawaan dari MySQL. Nah, ini adalah versionnya, yaitu versi 8.0.29. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi PHP. Karena website kami menggunakan framework Laravel dan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, apabila terjadi error seperti ini, kita bisa mencari solusinya terlebih dahulu. Namun apabila tidak terlalu berpengaruh terhadap instalasi, maka kita bisa melewatinya saja. Nah, ini masih tidak bisa, kita lewati saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke cd var www.html. Jadi di dalam direktori HTML inilah kita dapat membuat file info PHP. Dengan menggunakan perintah touch dan nano, kita isikan dengan kode berikut. Jadi membuat contoh pemrograman sederhana PHP untuk melihat apakah PHP-nya sudah berhasil terinstall atau belum. Nah, kita tambahkan info.php. Nah, di sini sudah tampil PHP version 8.1.2. Nah, berarti instalasi PHP kita sudah berhasil. Selanjutnya adalah menginstal Composer. Kita juga bisa mengikuti dari tutorial. Nah, ini adalah versi PHP-nya, dimana sama dengan yang tampil pada web browser. Nah, di sini kita sudah menginstal Composer. Kita coba cek dengan mengetikkan Composer. Nah, di sini versionnya adalah 2.3.7, berarti sudah berhasil terinstall. Selanjutnya kita akan mencoba membuat project Laravel dengan menggunakan perintah berikut. Nah, prefer this ini maksudnya menggunakan framework Laravel versi terbaru. Kita beri nama projectnya Dr. Na. Kita ketik yes. Kita tunggu proses instalasi Laravel hingga selesai. Nah, di sini untuk virtual mesin yang pertama kita stop terlebih dahulu. Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Nah, di sini terdapat error. Selanjutnya, kita masuk ke dalam direktori Dr. Na atau project Laravelnya. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat beberapa folder dan file yang sudah ada di project Laravel kita. Selanjutnya kita ketikkan Composer install. Karena ketika kita baru menginstal framework Laravel, terdapat beberapa file atau folder yang belum ada seperti folder vendor dan lain sebagainya. Nah, di sini kita atur aksesnya agar framework ini bisa diakses nantinya melalui web browser ketika kita mengatur di virtual host. Jadi ini kita atur aksesnya dengan sudo chown dan chmod. Kemudian selanjutnya kita buat virtual host baru dengan nama Laravel conf.
Nah, di sini juga terdapat contoh virtual hostnya, di mana saya sudah menyiapkan juga berdasarkan apa yang sudah saya buat di virtual machine yang pertama. Intinya virtual host ini untuk mengarahkan ketika kita mengetikkan IP VPS kita, diarahkan ke dalam folder Dokterna, kemudian folder public. Jadi menjalankan framework Laravel kita, bukan menjalankan Apache lagi. Nah, ini kita lakukan perubahan, jadi default conf yang mana menampilkan Apache itu dinonaktifkan dulu, kemudian kita ganti dengan Laravel conf agar nantinya ketika kita mengetikkan IP yang tampil itu adalah project Laravel yang sudah kita install. Kita restart dulu Apache 2 nya, kemudian kita coba refresh. Nah, di sini masih belum berjalan, artinya masih terdapat error pada framework Laravel yang kita install. Kita coba Composer install kembali. Ini prosesnya sedikit lama. Sepertinya terjadi error, tapi kita tunggu saja. Nah, kita batalin saja dengan Ctrl C. Nah, kita ganti dengan Composer update min no min script. Apakah berhasil? Di sini kita coba terlebih dahulu. Nah, ternyata ada error, your requirements could not be resolved. Nah, kita coba untuk install PHP curl terlebih dahulu, karena di sini mungkin merupakan package yang dibutuhkan oleh Composer. Nah, setelah selesai kita coba lagi untuk merefresh, ternyata masih belum bisa. Kita coba ke generate, masih tidak bisa. Jadi kita coba-coba beberapa solusi untuk mengatasi ini. Masih belum bisa. Untuk Laravel conf-nya sudah benar. Ya, kita coba PHP Artisan Serve, ternyata ada error. Nah, berarti ada masalah di project Laravelnya. Coba Composer update lagi. Nanti kita lihat errornya itu apa. Install enables PHP DOMS extension. Nah, kita coba errornya ini di copy paste ke Google. Kita cari mungkin ada referensi yang bisa digunakan. Nah, coba kita install lagi. Ternyata masih belum bisa. Nah, ini problemnya, kita coba copy paste untuk mencari solusinya. Apakah ada? Oke, di sini kita coba get update terlebih dahulu. Nah, setelah itu install PHP XML. Nah, jadi ada beberapa ekstensi PHP yang memang dibutuhkan dan kadang belum ikut terinstall. Nah, di sini sudah selesai. Terus install PHP mbstring. Kemudian kita Composer update. Nah, sudah berhasil. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Jadi itu tadi berarti
ada ekstensi PHP yang harus kita install satu persatu untuk mengatasi errornya. Nah, setelah selesai kita coba refresh. No application encryption key. Oh iya, kita belum generate key-nya. Kita coba tadi pakai baris perintah PHP artisan key generate. Kemudian kita refresh. Nah, berikut ini adalah tampilan Laravel yang sudah diinstal versi 9. Jadi versi terbaru 9.17. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan cara clone project Laravel dari repository GitHub. Jadi project Dokternak dari kelompok 2. Kita balik ke folder HTML. Jadi di luarnya project Dokternak. Kemudian kita masukkan perintah git clone. Kemudian salin code dari repository yang akan diklon, akhirannya .git, kemudian kita enter. Tunggu hingga proses clone selesai. Nah, setelah selesai kita coba ls. Di sini sudah ada project kelompok 2 Dokternak FBWS. Coba kita masuk dengan perintah cd. Kemudian masuk lagi ke folder Dokternak karena ini adalah project Laravelnya. Kemudian kita coba, oh ya, kita Composer install terlebih dahulu. Nah, ini ada problem kembali. Kita coba Composer update. Nah, ternyata masih ada error tujuh while downloading. Nah, kita coba install PHP call terlebih dahulu. Tadi sepertinya sudah pernah install. Nah, ini sudo apt-get install PHP call. Setelah itu kita coba Composer update. Nah, sudah berhasil, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Ini tujuannya agar project Laravelnya nanti bisa dibuka, karena ketika kita baru mengklon, terdapat beberapa folder yang tidak ada, seperti folder vendor dan lain sebagainya, sehingga kita harus melakukan Composer install atau Composer update. Nah, setelah selesai kita coba ls. Nah, di sini sudah ada folder vendor seperti itu. ls-e. Nah, ini masih belum ada file env. Jadi kita copy env example ke file env. Kemudian kita nano.env. Di sini kita rubah app name-nya menjadi Dokternak 2. Karena ini virtual machine yang kedua buat percobaan atau tutorial instalasi. Nah, database-nya kita rubah menjadi db Dokternak. Kemudian kita save. Setelah itu, nah, karena kita membutuhkan database untuk menampilkan data-datanya, di sini kita masuk ke MySQL terlebih dahulu dengan perintah mysql min-urut min-p. Nah, setelah itu kita buat database baru dengan mengetikkan create database, namanya tadi samakan, yaitu db Dokternak. Kemudian kita coba lihat, nah di sini sudah ada db Dokternak. Kita use terlebih dahulu untuk menggunakannya. Nah, setelah itu, oh ya, kita coba kembali dulu. Nah, di sini kita coba ketikkan PHP artisan migrate. Karena terdapat error di sini, maka mengharuskan kami untuk melakukan insert
tabel dan juga data-data di database secara manual. Hal itu karena terdapat beberapa tabel yang relasinya tidak terbaca di Laravel, kemudian mungkin karena jumlah tabelnya terlalu banyak sehingga error ketika migrate. Nah, untuk mempercepat prosesnya, kami melakukan input data dan juga pembuatan tabel dengan memanfaatkan file SQL dari database yang sudah kami buat seperti ini. Nah, di sini prosesnya akan saya percepat karena hanya membuat tabel dan menginputkan data dari file SQL yang sudah diekspor. Tabel yang kami gunakan itu lebih dari 20 tabel. Jadi ini prosesnya sedikit lama, tapi akan saya percepat. Jadi untuk memasukkan data pada tabel dan juga membuat tabel di database pada MySQL Server, kita harus melakukan proses seperti ini. Tidak bisa menggunakan tampilan seperti di versi MySQL yang menggunakan user interface. Jadi kita harus membuat tabel yang dibutuhkan satu persatu dan menginputkan datanya juga pada setiap tabel. Kita juga menginputkan kode alter tabel untuk melakukan setting primary key dan juga version key dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal copy paste di sini dari hasil ekspor file SQL ke MySQL Server. Jadi alter tabel digunakan untuk melakukan perubahan pada struktur tabel, pada data, atau lain sebagainya. Nah, setelah selesai, di sini kita bisa melihat tables yang sudah dibuat dengan mengetikkan show tables. Nah, di sini sudah muncul semuanya, dari mulai tabel admin, artikel, dan lain sebagainya. Kemudian, selanjutnya kita coba refresh di sini. Oh iya, kita masih belum mengatur di Laravel conf-nya. Kita masuk lagi ke file Laravel conf. Nah, di sini dokumen rootnya dan direktorinya kita rubah tujuannya ke dalam folder HTML, kemudian kelompok 2 Dokterna FBOS, baru ke Dokterna. Seperti ini. Terakhir public. Jadi kita sesuaikan dengan project hasil clone tadi. Bukan lagi project yang baru diinstal. Nah, disamakan dengan ini yang di atas. Kemudian save. Setelah itu kita atur aksesnya juga. Jadi dari directory projectnya kita atur agar bisa diakses melalui web browser dengan sudo chown dan chmod. Di sini kita sesuaikan dengan nama projectnya.
Nah, kita refresh di sini. Oh iya, service Apache 2 restart. Jadi kita start terlebih dahulu. Di sini no application encryption key, kita gunakan baris perintah PHP artisan key generic. Kita refresh. Nah, masih ada error access denied for user root. Nah, ini kita coba cari solusinya. Kira-kira kenapa terdapat error access denied? Kita coba-coba cari dari beberapa referensi. Kita lihat dulu di file INV apakah nama databasenya sudah sesuai. Nah, di sini sudah sesuai, yaitu DB Dr. Na. Nah, PHP Artisan Serve-nya juga tidak bermasalah. Jadi ini masalahnya di database. Kita coba copy paste errornya. Apakah ada solusi yang bisa kita gunakan? Jadi kita coba-coba setiap solusi yang ada. Nah, di sini mengatur usernya. Di sini PHP Artisan config kita coba saja terlebih dahulu untuk menghapus page-nya. Lakukan clear. Apakah berhasil? Ternyata masih belum berhasil. Kita coba cari lagi. Nah, di sini sama seperti yang ada di take over. Nah, kita coba masuk ke MySQL terlebih dahulu. Nah, terus mengupdate. Ayo kita gunakan DB Dr. Na. Nah, ini select user. Oh ya, kita coba-coba terlebih dahulu. Nah, kebanyakan itu men-set user dan passwordnya. Tadi kita cuma copy paste flash privilege. Kita coba dari atas diurut, select user. Nah, kita coba. Setelah itu alter user di password, kemudian flash privilege. Apakah bisa? Kita refresh. Ternyata masih error. Di sini using passwordnya bertambah no. Kenapa? Karena tutup. Kita kembalikan lagi. Oke. Jadi kebanyakan setting ulang username dan password MySQL-nya. Oh iya, coba kita gunakan perintah alter user, tapi passwordnya kita kosongikan. Password MySQL-nya kita gak setting. Nah, ternyata bisa. Jadi ini tampilan dari website Dr. Na pada IP virtual machine yang kedua. Jadi kita sudah berhasil menampilkannya di virtual machine yang kedua. Kita cek. Nah, ini tadi DNV-nya. Nah, selanjutnya untuk testing kami akan tetap menggunakan IP yang pertama. Nah, di sini karena masih saya stop jadi tidak bisa diakses. Sedangkan virtual machine yang di running, maka websitenya sudah bisa diakses secara online. Di sini virtual machine yang kedua nantinya akan saya stop, kemudian saya delete. Nah,
Dan yang akan kami gunakan adalah virtual machine yang pertama dengan IP 103.169.781. Jadi yang kedua kita stop, kemudian yang pertama kita start terlebih dahulu. Jadi itu tadi tutorial instalasi setiap environment yang kami butuhkan, mulai dari Docker, kemudian Apache 2, PHP, MySQL, Laravel, Composer, dan konfigurasi clone project dari GitHub hingga bisa ditampilkan di IP VPS. Nah, di sini kita coba buka virtual machine kedua. ID-nya sudah bisa diakses dan menampilkan website Dokterna. Kita coba login. Nah, di sini sudah berhasil. Jadi websitenya sudah berfungsi di virtual machine yang baru kita install tadi. Nah, di virtual machine yang pertama juga berfungsi. Nantinya virtual machine yang kedua akan kami hapus, dan yang akan dilakukan testing lebih lanjut adalah virtual machine yang pertama. Jadi di sini kita stop tim Dokterna 2. Nah, ini kita coba buka aplikasi putih dan membuka IP dari virtual machine yang pertama. Di sini saya akan tunjukkan setiap environment-nya yang sudah terinstall seperti Docker versi 20.10.16, PHP versi 8.1.2, kemudian MySQL-nya versi 8, kemudian Composer, Apache 2, dan selanjutnya saya akan menunjukkan project Laravel-nya. Nah, ini sama dengan yang kita install di virtual machine yang kedua tadi, seperti itu. Kita cek Laravel conf-nya. Nah, di sini juga sama, mengarah ke project Laravel hasil clone. Nah, untuk versi Laravel-nya ini karena kami menggunakan project yang dibuat sebelum adanya versi terbaru, maka menggunakan Laravel versi 8. Nah, ini adalah tampilan dari website Dokterna yang bisa diakses melalui IP 103.169.781. Itu tadi adalah tutorial cara instalasi environment yang dibutuhkan dan cara menampilkan website Dokterna di IP VPS. Nah, ini karena virtual machine yang kedua itu mempengaruhi saldo, maka akan saya delete floating IP, delete. Nah, Baik, di sini saya akan mempraktekkan testing dengan menggunakan Selenium IDE. Alasan kami menggunakan Selenium IDE adalah karena Selenium memberikan kemudahan tester pada pengujian web dengan keunggulannya. Di antara keunggulannya yaitu instalasi aplikasinya yang cepat dan penggunaannya yang mudah. Untuk web yang direcord dan sudah disimpan dapat dites ulang secara otomatis tanpa harus merecord lagi, yang akan mempersingkat waktu pengujian. Nah, sekarang kita create a new project. Di sini kita disuruh memberi nama pada testingnya. Nah, ini adalah tampilan dari Selenium. Kemudian kita mulai melakukan test case. Misalkan di sini saya akan mengubahnya menjadi register. Jadi saya akan menguji fitur register. Nah, kemudian di sini kita masukkan link website project kita di VPS. Kemudian mulai record. Nah, di sini Selenium udah mulai merecord kegiatan kita di website. Nah, ini adalah fitur register. Kita sudah mulai melakukan pendaftaran. Kemudian stop recordnya dulu. Setelah itu, ini adalah kegiatan kita yang kita lakukan tadi. Kemudian run tesnya. Nah, ini adalah hasil recordan kegiatan yang kita lakukan pada website kita tadi. Nah, ini adalah
hasilnya register successful. Kemudian selanjutnya untuk fitur login sama seperti tadi, kita tinggal melakukan login di sini, misalkan sebagai Wike. Kembali ke Selenium dan stop recording. Kemudian kita run tesnya. Ini adalah hasil rekamannya dan login complete successfully. Ini adalah kegiatan yang kita lakukan tadi, yaitu login. Kemudian selanjutnya di sini test case-nya adalah pencarian petugas. Sama seperti tadi, kita langsung record. Nah, ini sudah mulai merecord. Kita lakukan pencarian, misalkan Dr. Devi cari. Nah, sini muncul dokter yang kita cari. Kemudian berdasarkan kecamatan. Nah, ini sudah berhasil. Stop recordnya. Kemudian kita run current testnya. Nah, ini adalah hasil dari testing yang kita lakukan, pencarian petugas komplit successfully. Kemudian selanjutnya daftar dokter, kita record lagi. Nah, jadi di sini saya mencoba melakukan pencarian. Kemudian saya mengklik detailnya dan juga mengklik tombol WhatsApp, di mana tombol WhatsApp ini nanti mengarahkan kita ke WhatsApp ketika dibuka di handphone. Nah, kembali ke Selenium, stop recordingnya. Kemudian kita run current testnya lagi. Ini adalah hasil rekotan dari apa yang kita lakukan. Sini daftar dokter komplit successful, berarti kita berhasil melakukan testing dan tanpa error. Kemudian daftar artikel. Di sini saya mencoba melihat detail dari artikel. Kemudian tulis artikel. Dan juga saya mencoba melakukan pencarian artikel. Kemudian stop recordingnya. Selanjutnya run current test. Ini adalah hasil rekotannya. Nah, maka daftar artikel complete successful. Nah, ini adalah kegiatan kita yang kita lakukan tadi. Selanjutnya, daftar penyuluh. Mulai record. Saya mencoba melakukan pencarian penyuluh yang ada di Bondowoso. Nah, ini sesuai kan? Kemudian detailnya. Stop recording. Kita run current test lagi. Ini adalah hasil recordingnya. Kemudian daftar penyuluh complete successful. Ini adalah kegiatan kita yang kita lakukan tadi. Selanjutnya konsultasi. Nah, jadi di sini saya mencoba konsultasi kepada Dr. Ardan. Kemudian jenis hewannya, nama hewan. Kemudian keluhannya. Ini adalah detail. Ini adalah hasil rekaman atau record yang telah kita lakukan.
Nah, konsultasi completed successful. Ini adalah kegiatan yang kita lakukan tadi, yaitu melakukan konsultasi. Kemudian selanjutnya daftar puskeswan. Kita mulai record. Di sini saya juga melakukan pencarian puskeswan dan mengakses detailnya. Di sini ada cek lokasi juga. Kemudian kita run current testnya. Nah, ini adalah hasil rekotan yang telah kita record tadi, yaitu melakukan pencarian puskeswan. Daftar puskeswan komplit successful. Selanjutnya, daftar tutorial. Jadi di sini saya akan mentesting daftar tutorial pada project kita. Nah, ini adalah daftar tutorial, kemudian ini detailnya. Kita stop recordnya, kemudian kita run current test. Ini adalah hasilnya. Daftar tutorial complete successful. Kemudian selanjutnya fitur tentang kami. Di sini saya akan mencoba mentesting fitur tentang kami. Ini udah mulai nge-record. Ini adalah tampilannya. Kita stop recordingnya, kemudian kita run. Nah, tentang kami completed successfully. Kemudian selanjutnya profil. Kita mulai record. Pada profil akun, di sini berisi biodata dari para peternak. Kemudian kita run current testnya. Nah, profil completed successfully. Kita berhasil juga. Kemudian selanjutnya edit profil. Kemudian kita mulai record. Kita di sini bisa melakukan edit profil. Saya akan coba ubah di bagian alamat lengkap, kemudian edit. Nah, ini adalah data yang sudah berhasil diedit. Nah, kemudian kita run current test. Edit profil complete successfully. Nah, ini adalah kegiatan yang kita lakukan, yaitu melakukan edit profil. Selanjutnya kritik dan saran. Kita mulai merecord. Nah, pada form kritik dan saran itu terdapat pada tampilan tentang kami. Nah, di sini saya mencoba melakukan pengisian terhadap form kritik dan saran. Stop recordnya, kemudian kita run current test. Ini adalah hasil dari rekotan yang telah kita lakukan tadi, melakukan pengisian terhadap form kritik dan saran. Kritik dan saran komplit successfully. Ini adalah kegiatan yang kita lakukan tadi. Kemudian selanjutnya data rekam medik pada tampilan petugas. Nah, di sini berisikan tentang pelayanan yang dilakukan oleh dokter. Di sini saya mencoba menambahkan data rekam medik, kemudian nama hewannya, diagnosanya, nama peternak, dan juga pelayanannya. Di sini juga terdapat edit. Kita stop recordnya. Kita coba run current test. Ini adalah rekotan dari apa yang kita lakukan tadi pada website, itu melakukan penambahan data rekam medik. Nah, data rekam medik completed successfully. Kemudian ini adalah kegiatan kita yang kita lakukan tadi. Kemudian selanjutnya
data artikel pada tampilan staff IT. Di sini saya mencoba fitur data artikel. Di sini dapat melakukan edit. Saya mencoba mengedit judul artikelnya. Kemudian stop recordnya, kemudian run current test. Nah, ini adalah hasil rekotannya. Data artikel completed successfully. Selanjutnya, data Puskeswan pada tampilan koordinator Puskeswan. Di sini adalah Puskeswan. Saya mencoba melakukan edit data Puskeswan. Kemudian stop recordnya dan run current test. Ini adalah hasil rekotannya. Data Puskeswan completed successfully. Kemudian data informasi pada tampilan admin. Kita mulai merecord data informasi. Saya coba melakukan edit data. Stop recordnya. Kemudian kita run current test. Data informasi complete successfully.